Apa yang akan kau lakukan jika surga kecil yang kau bangun selama bertahun-tahun ternyata hanya fatamorgana? Dan ketika kau menemukan kebenarannya, apakah kau siap menghadapi wajah di balik pengkhianatan itu? Namaku Ratih. Aku adalah seorang ibu rumah tangga berusia 32 tahun, tinggal di sebuah perumahan elit di Jakarta Selatan bersama suamiku, Bram, dan kedua orang tuaku. Hidupku, setidaknya menurut banyak orang, adalah definisi sempurna. Bram adalah pria yang tampan, cerdas, dan sukses sebagai pengusaha properti. Ia selalu pulang tepat waktu, jarang terlibat konflik, dan memperlakukanku seperti ratu. Kedua orang tuaku, meski sudah tua, tetap sehat dan aktif membantu mengurus rumah tangga kami. Mereka juga sangat menyayangi Bram, bahkan sering berkata bahwa mereka tidak pernah menyesal memilihkan aku calon suami seperti dia. Aku sendiri merasa beruntung. Kami memiliki segalanya, rumah besar dengan halaman luas, mobil mewah, dan kehidupan sosial yang nyaris sempurna. Di lingkungan ini, setiap hari ada saja acara arisan atau pertemuan komunitas ibu-ibu yang membuatku merasa lebih dekat dengan para tetangga. Salah satu sahabat terbaikku adalah Nisa, wanita yang telah kukenal sejak SMA. Nisa sering datang ke rumahku, kadang membawa anak-anaknya untuk bermain bersama putri kecil kami, Kayla. Semua tampak begitu indah, begitu damai, namun belakangan ini, entah kenapa, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatiku. Awalnya hanya firasat kecil, sebuah ketidaknyamanan yang sulit kujelaskan. Bram mulai berubah, meskipun perubahan itu halus dan hampir tak terlihat. Misalnya, beberapa minggu terakhir ia sering menerima panggilan telepon saat sedang makan malam. Biasanya, ia akan meletakkan ponselnya begitu duduk di meja makan, tapi kini ia meninggalkan ruangan hanya untuk menjawab panggilan tersebut. Ia juga mulai lebih sering menggunakan WhatsApp tanpa memberitahu siapa yang menghubunginya. Jika kedenyakan, ia hanya tersenyum dan berkata, "Urusan kerja, sayang." Pada awalnya, aku mencoba mengabaikan perasaan cemas itu. Tapi kemarin, ketika Bram sedang mandi, tanpa sengaja aku melihat layar ponselnya. Pesan dari nomor tak dikenal menarik. "Perhatianku, kapan kamu sampai? Aku sudah menunggu." Aku buru-buru memalingkan pandangan saat mendengar suara langkah Bram mendekat. Aku tidak ingin curiga, tapi rasa penasaranku semakin membesar. Siapa yang menenggannya? Apakah ini benar-benar urusan kerja? Beberapa hari kemudian, Bram memberitahuku bahwa ia harus pergi ke Bali untuk rapat penting selama seminggu. "Ini proyek besar, Ratih," katanya, matanya berbinar penuh antusiasme. "Kalau berhasil, kita bisa membeli rumah baru di puncak." Aku hanya tersenyum, berusaha menunjukkan dukungan, meskipun hatiku dipenuhi rasa was-was. Ketika ia pamit pagi-pagi sekali keesokan harinya, aku mencoba menepis semua pikiran negatif. Tapi sore itu, ketika aku sedang minum teh di dapur, salah satu teman arisanku, Yanti, meneleponku. Dengan nada santai, ia bertanya apakah aku tahu bahwa Bram memesan 2 kamar hotel mewah di sebuah resort eksklusif di Bali. Jantungku rasanya berhenti berdetak. 2 kamar? Tanyaku pelan, berharap aku salah dengar. "Iya," katanya, "buat meeting bisnis," jawab Yanti, suaranya terdengar biasa saja. Namun, bagi telingaku, kata-kata itu terasa seperti bom waktu. "Mengapa 2 kamar? Bukankah seharusnya cukup 1 kamar jika hanya untuk urusan pekerjaan?" Malam itu, aku berguling-guling di tempat tidur, tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi berbagai skenario buruk. Apakah Bram benar-benar berselingkuh? Atau apakah aku hanya terlalu paranoid? Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua ini hanyalah imajinasiku yang kelewatan. Tapi ada satu hal yang pasti, aku tidak bisa diam saja. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke Bali. Aku memberitahu orang tuaku bahwa aku ingin berlibur singkat untuk melepas penat, dan untungnya mereka tidak curiga. Aku memesan tiket pesawat dan kamar hotel di resort yang sama dengan Bram. Tentu saja, aku memilih kamar yang berbeda agar tidak ketahuan. Aku tahu ini mungkin tindakan yang impulsif, tapi aku tidak peduli lagi. Aku harus menghadapi kenyataan, apapun itu. Saat pesawat lepas landas, aku menatap keluar jendela, memandangi awan-awan putih yang berarak. Takut karena aku mungkin menemukan kebenaran yang menyakitkan. Marah karena Bram mungkin benar-benar melakukan kesalahan fatal. Dan harapan, ya, harapan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Bahwa kehidupan sempurnaku tidak akan runtuh begitu saja. Di sanalah perjalananku dimulai. Perjalanan menuju kebenaran yang mungkin akan menghancurkan segalanya, atau justru membebaskanku dari ilusi kebahagiaan yang selama ini kuharap-harapkan.
Pesawat mendarat di Bandara Ngurah Rai pada pagi hari. Udara Bali yang hangat langsung menyambutku begitu aku melangkah keluar dari terminal. Aku mencoba menenangkan diri, meskipun jantungku masih berdegup kencang. Sebagian diriku merasa bersalah. Karena melakukan semua ini, memata-matai suamiku sendiri, tapi sebagian lainnya terus memaksa untuk maju. Aku harus tahu. Apakah kehidupan sempurna yang selama ini kujalani hanyalah ilusi? Aku memesan taksi menuju resor tempat Bram menginap. Resor itu terletak di daerah Nusa Dua, dikelilingi oleh pantai pasir putih dan pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi. Begitu tiba, aku tidak bisa tidak mengagumi kemegahan tempat itu. Lobinya luas dengan dekorasi modern minimalis, dilengkapi kolam renang infinity yang langsung menghadap laut biru lepas. Namun, keindahannya sama sekali tidak bisa mengalihkan perhatianku dari tujuan utamaku. Aku check-in menggunakan nama samaran, Sari Dewi, nama yang kupilih agar tidak ada kaitannya dengan Ratih atau Bram. Setelah mendapatkan kunci kamar, aku langsung naik ke lantai 2, tempat kamarku berada. Kamar Bram berada di lantai yang sama, tapi aku belum berani mendekat. Aku membutuhkan rencana yang lebih matang. Untungnya, saat sedang berjalan-jalan di area lobi, aku bertemu seorang pemuda lokal bernama Made. Ia bekerja sebagai pemandu wisata paruh waktu di resor itu. Dengan ramah, ia menawarkan bantuannya kepada para tamu yang butuh informasi tentang Bali. Aku memutuskan untuk mendekati Made. "Halo, Mas," sapaku sambil tersenyum. "Bisa minta tolong bantu saya cari informasi soal teman saya? Dia juga menginap di sini, tapi nomornya susah dihubungi." Made tersenyum lebar. "Tentu saja, Bu. Siapa nama temannya?" "Bram," jawabku cepat. "Dia bilang dia ada meeting penting di sini." Made mengangguk, lalu mulai mengetik sesuatu di tablet miliknya. Beberapa detik kemudian, ia menunjukkan wajahnya yang cerah padaku. "Oh, Pak Bram menginap di villa nomor 15. Tapi kalau Bu ingin ketemu, sebaiknya tunggu sampai sore. Biasanya beliau baru keluar setelah jam makan siang." Aku berterima kasih padanya dan berpura-pura santai, meskipun hatiku berdebar-debar. Akhirnya aku punya titik awal. Tapi bagaimana cara mendekat tanpa menimbulkan kecurigaan? Aku memutuskan untuk meminta bantuan Made lagi, kali ini secara diam-diam. "Mas Made, kalau kamu sempat, bisakah kamu membantu saya mengamati gerak-gerik teman saya itu? Saya agak khawatir soal proyeknya. Mungkin dia butuh bantuan tambahan." Made tampak ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. "Baiklah, Bu, saya akan coba perhatikan kalau ada kesempatan." Setelah mengatur strategi dengan Made, aku kembali ke kamar untuk meredakan ketegangan. Selama beberapa jam, aku hanya berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit, mencoba meyakinkan diri bahwa aku tidak sedang melakukan hal yang salah. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Apakah itu salah? Sore harinya, aku turun ke area kolam renang. Dari kejauhan, aku melihat Bram keluar dari villa nomor 15. Jantungku rasanya mau copot. Ia mengenakan kemeja linen putih yang longgar dipadu celana pendek hitam. Penampilannya tetap rapi meski terlihat sangat santai. Tapi ada satu hal yang membuatku terkejut, ia tidak sendirian. Di sisinya berdiri seorang wanita muda, cantik, dengan rambut panjang bergelombang dan senyum manis yang sulit kulupakan. Wanita itu tertawa, menggandeng lengan Bram dengan akrab, seperti sepasang kekasih yang sedang berlibur. Kepalaku langsung berdenyut. Siapa wanita itu? Mengapa mereka terlihat begitu dekat? Aku mencoba mengendalikan diri agar tidak langsung berlari ke arah mereka. Alih-alih, aku memilih untuk mengikuti mereka dari jauh. Bram dan wanita itu berjalan menuju pantai, berbicara dan tertawa seolah-olah tak ada masalah di dunia ini. Sesekali mereka berhenti untuk berfoto bersama, dengan latar belakang laut yang indah. Hati ini terasa remuk redam melihat mereka begitu bahagia. Aku mencoba mencari sudut pandang yang lebih baik. Dari kejauhan, aku mengambil beberapa foto menggunakan telepon genggamku. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuatku semakin gelisah. Wajah wanita itu tampak familiar. Sangat familiar. Tapi aku belum bisa mengingat di mana aku pernah melihatnya. Apakah dia kolega Bram? Atau mungkin seseorang dari lingkungan sosialku? Malamnya, aku kembali ke kamar dengan pikiran yang kacau. Foto-foto yang kumiliki belum cukup untuk membuktikan apapun, tapi sudah cukup untuk membuatku yakin bahwa Bram benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku. Kenapa ia membawa wanita itu ke Bali? Apakah ini benar-benar urusan pekerjaan? Atau apakah hubungan mereka lebih dalam dari sekadar profesionalitas? Aku mencoba menghubungi Made melalui pesan singkat. "Mas, kamu tahu siapa wanita yang bersama
Pak Bram tadi sore, tanyaku. Beberapa menit kemudian, Made membalas. Bu, maaf ya, saya belum sempat tanya langsung. Tapi dari obrolan staf lain, katanya wanita itu sering datang bareng Pak Bram ke sini. Kayaknya mereka dekat banget. Pesan itu membuat dadaku sesak. Aku berusaha bernapas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi rasanya sulit sekali. Semua ini terlalu nyata, terlalu menyakitkan. Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Ada sesuatu yang besar di balik semua ini, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Di tengah malam yang sunyi, aku duduk di balkon kamarku, memandangi gemerlap lampu di kejauhan. Hatiku dipenuhi campuran amarah, kecewa, dan ketidakpastian. Aku sadar bahwa besok aku harus menghadapi kebenaran, apapun itu. Tapi apakah aku kakap kuat untuk menerima kenyataan? Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang lebih berat daripada malam sebelumnya. Mataku terasa bengkak karena semalaman aku tidak bisa tidur, hanya berguling-guling sambil memikirkan kejadian kemarin sore. Aku melihat foto-foto Bram dan wanita misterius itu di galeri ponselku. Wajahnya, kenapa wajahnya begitu familiar? Setiap kali aku mencoba mengingat-ingat, pikiranku seperti tersangkut di antara kenangan-kenangan lama yang tak kunjung membentuk gambaran jelas. Ketika matahari mulai naik tinggi, aku memutuskan untuk meninggalkan kamar dan mencari jawaban lebih lanjut. Made sudah menunggu di lobi saat aku turun. Ia tampak ceria seperti biasa, tapi ekspresinya langsung berubah ketika melihat wajahku yang murung. Bu, ada apa? Tanyanya hati-hati. Aku belum bisa tidur semalaman, jawabku pelan. Masih mikirin temanku itu sama perempuan yang bersamanya. Maid mengangguk, lalu berkata, kalau Bu mau, saya bisa cari tahu lagi siapa wanita itu. Tapi harus hati-hati, soalnya staf resor juga nggak boleh terlalu ikut campur urusan tamu. Aku menghela napas dalam-dalam. Ya, aku tahu. Tapi tolong, kalau kamu bisa bantu, aku sangat menghargainya. Setelah sarapan ringan di kafe resor, aku duduk di tepi kolam renang, pura-pura santai sambil menunggu kabar dari Made. Pikiranku dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Siapa wanita itu? Mengapa ia bisa dekat dengan Bram? Apakah ini hubungan kerja yang dibungkus sebagai liburan, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Sekitar 1 jam kemudian, Made mendekatiku dengan langkah cepat. Bu, ada info sedikit tentang wanita itu, katanya pelan, memastikan tidak ada orang lain yang mendengarnya. Siapa dia? Tanyaku, hampir tidak sabar. Dia sering datang ke sini. Bareng Pak Bram, kadang sendirian, kadang bareng kolega. Namanya Nisa. Nisa? Suaraku nyaris tercekat. Jantungku rasanya berhenti berdetak selama beberapa detik. Nisa? Nisa sahabatku sejak SMA? Nisa yang sering datang ke rumahku, bermain dengan Kayla, bahkan membantu merencanakan ulang tahunku? Bagaimana mungkin? Made mengangguk ragu. Iya, Bu. Itu nama yang didengar staf dari obrolan mereka waktu check-in. Sepertinya mereka kenal dekat. Aku merasa seperti disambar petir di siang bolong. Tubuhku gemetar, dan aku harus menahan diri agar tidak roboh di tempat itu. Nisa. Kenapa harus Nisa? Selama bertahun-tahun, kami berbagi rahasia, tertawa bersama, bahkan saling memberi nasihat soal pernikahan. Dia selalu bilang bahwa aku adalah salah satu orang paling beruntung karena memiliki suami seperti Bram. Dan sekarang dia diam-diam menjalin hubungan dengan suamiku. Aku berterima kasih pada Made, lalu berjalan menjauh tanpa arah yang jelas. Kaki-kakiku membawaku ke pantai, tempat aku melihat mereka kemarin sore. Ombak bergelung perlahan, tetapi suaranya tidak mampu menenangkan kekecewaan dalam hatiku. Aku merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tidak akan berakhir. Betapa bodohnya aku selama ini, percaya bahwa kehidupanku sempurna, padahal di balik layar, semua ini hanyalah ilusi besar. Kenangan demi kenangan tentang Nisa mulai berputar di benakku. Saat kami masih remaja di SMA, dia adalah gadis yang pendiam tapi cerdas. Kami menjadi sahabat karena kebetulan duduk bersebelahan di kelas. Seiring waktu, hubungan kami semakin erat. Ketika aku mulai pacaran dengan Bram, Nisa sering memberikan masukan tentang bagaimana mempertahankan hubungan yang baik. Bahkan setelah menikah, dia tetap hadir di setiap momen penting keluarga kami, pernikahan, kelahiran Kayla, hingga acara arisan mingguan. Tapi sekarang, semua kenangan itu terasa seperti sebuah sandiwara. Apakah dia selalu berpura-pura menjadi teman baikku? Atau apakah ini baru-baru saja terjadi? Aku tidak tahu. Yang jelas, rasa pengkhianatan ini bukan hanya datang dari Bram, tapi juga dari Nisa.
Dua orang yang paling kupercayai dalam hidupku ternyata bekerja sama untuk menghancurkan kebahagiaanku. Aku duduk di pasir, menatap laut lepas. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kubendung lagi. Aku tidak hanya marah, tapi juga hancur. Hancur karena cinta yang kukira abadi ternyata rapuh. Hancur karena persahabatan yang kujaga selama bertahun-tahun ternyata palsu. Semua ini terasa seperti badai yang mengguncang fondasi kehidupanku. Namun, di tengah tangisku, ada satu hal yang mulai menyadarkanku. Aku tidak bisa terus begini. Aku harus menghadapi kenyataan, apapun itu. Maka, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan mereka. Aku ingin tahu alasan di balik semua ini, meskipun aku tahu jawabannya mungkin akan menyakitkan. Malam harinya, aku menunggu di lobi resor. Kulihat Bram dan Nisa masuk ke villa nomor 15 setelah makan malam di restoran resor. Beberapa menit kemudian, aku menghampiri pintu villa itu dan mengetuknya. Jantungku berdegup kencang, dan telapak tanganku basah oleh keringat dingin. Aku tahu ini akan menjadi momen yang menentukan, tapi aku tidak punya pilihan lain. Pintu terbuka, dan Bram berdiri di sana dengan ekspresi terkejut. Matanya melebar, dan wajahnya langsung pucat. Di belakangnya, Nisa tampak sama syoknya. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi diam mereka sudah cukup untuk menjawab segalanya. Kita perlu bicara, kataku. Suaraku gemetar tapi tegas. Bram akhirnya membuka mulut. Ratih, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tersenyum getir. Itu seharusnya aku yang bertanya, Bram. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Nisa maju selangkah, matanya penuh rasa bersalah. Ratih, maafkan aku memotongnya dengan nada dingin. Jangan sebut namaku seolah-olah kita masih teman. Di sanalah konfrontasi dimulai. Langkah pertama menuju kebenaran yang menyakitkan, tapi juga langkah menuju pembebasan. Aku berdiri di ambang pintu villa nomor 15, menatap dua orang yang paling kupercayai dalam hidupku. Mata Bram terlihat kosong, seolah ia kehabisan kata-kata untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Nisa, di sisi lain, tampak seperti ingin menghilang, wajahnya memerah karena malu, dan matanya berkaca-kaca. Masuklah, kata Bram akhirnya, suaranya terdengar berat dan kanggang. Aku melangkah masuk tanpa berkata apa-apa. Villa itu luas, dengan dekorasi modern minimalis yang serupa dengan resor pada umumnya. Di meja makan kecil, ada botol anggur setengah kosong dan 2 gelas kotor. Pemandangan itu membuat perasaanku semakin tersayat. Jadi, mereka benar-benar berpura-pura ini adalah liburan. Kenapa kamu ada di sini, Ratih? Tanya Bram lagi, mencoba terdengar tenang meskipun aku bisa mendengar ketegangan di balik nadanya. Aku yang harus bertanya, Bram, balasku dingin. Kenapa kalian berdua ada di sini? Apa proyek bisnis pentingmu hanya alasan agar bisa bersama dia? Bram tidak langsung menjawab. Ia duduk di sofa dengan wajah tertunduk, sementara Nisa tetap berdiri di sudut ruangan, tampak seperti orang yang kebingungan mencari celah untuk kabar. Akhirnya, Bram menghela napas panjang dan mulai berbicara. Ratih, aku tidak bermaksud menyakitimu, katanya pelan. Semua ini dimulai dari tekanan pekerjaan. Aku merasa begitu lelah, stres, dan kamu selalu sibuk dengan Kayla. Atau keluargamu. Aku merasa kesepian. Kesepian? Kata-kata itu terdengar begitu absurd di telingaku. Bagaimana mungkin ia bisa merasa kesepian ketika aku selalu berusaha mendukungnya, menjaga rumah tangga kami, dan menjadi istri yang baik? Tapi aku tidak langsung bereaksi. Aku membiarkan dia melanjutkan. Nisai, dia ada di sana saat aku merasa butuh teman bicara. Awalnya hanya obrolan biasa, tapi lama-lama, entah bagaimana, segalanya berubah. Lanjut Bram, suaranya semakin pelan. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menghentikan diriku sendiri. Aku menatapnya dengan tatapan kosong, mencoba mencerna kata-katanya. Tapi belum sempat aku memberikan tanggapan, Nisa tiba-tiba maju selangkah dan ikut berbicara. Ratih, aku juga salah besar, katanya, suaranya gemetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu aku sudah melampaui batas. Aku sudah lama menyukai Bram, bahkan sejak SMA. Tapi aku selalu menahannya karena dia milikmu. Sampai beberapa bulan lalu, ketika aku merasa kamu terlalu sibuk dan Bram terlihat begitu lelah, aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku tertegun mendengar pengakuan Nisa. Jadi, semua ini bukan sekadar hubungan singkat atau godaan sesaat. Ini adalah perasaan yang telah terpendam selama bertahun-tahun, yang mereka biarkan berkembang diam-diam di belakang punggungku. Aku merasa
Seperti boneka yang dipermalukan di depan penonton, tanpa tahu bahwa selama ini ada konspirasi rahasia di balik layar. Jadi, kalian berdua memutuskan untuk bermain-main dengan perasaanku, tanyaku, suaraku naik 1 oktav. Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku tidak akan mengetahuinya? Nisa menggeleng cepat. Tidak, Ratih. Kami tidak pernah berniat menyakitimu. Aku tidak bisa menahan diri. Dan Bram, dia juga merasa sama. Aku tertawa getir mendengar jawaban mereka. Merasa sama? Kalian pikir ini tentang perasaan? Ini tentang pengkhianatan? Nisa, kamu adalah sahabatku. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Nisa tidak bisa menjawab. Ia hanya menangis, tubuhnya gemetar hebat. Sementara itu, Bram mencoba menenangkan suasana. Ratih, kita bisa bicarakan. Ini baik-baik, katanya, nada suaranya berubah lebih lembut. Aku masih mencintaimu, tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri tentang perasaanku pada Nisa. Mungkin kita bisa mencari solusi bersama. Solusi? Apakah ia benar-benar berpikir bahwa ada solusi untuk pengkhianatan seperti ini? Aku menatapnya dengan pandangan dingin, lalu berbalik menatap Nisa. Keluar dari hadapanku, kataku pelan tapi tegas. Kalian berdua. Aku tidak mau melihat kalian lagi. Nisa buru-buru mengambil tasnya dan berlari keluar dari villa, menangis terseduh-seduh. Bram masih mencoba menghentikanku, tapi aku mengabaikannya. Aku keluar dari villa itu tanpa menoleh lagi, meninggalkan mereka berdua di dalam keheningan yang mencekam. Saat aku berjalan kembali ke kamarku, langkah-langkahku terasa berat. Tubuhku gemetar, dan air mata kembali mengalir deras. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Bagaimana bisa dua orang yang paling kupercayai menghancurkan hidupku seperti ini? Tapi di tengah rasa sakit yang membara, ada satu hal yang mulai menyadarkanku. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang. Mereka, setelah sampai di kamarku, aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi foto-foto di galeri ponselku. Ada banyak kenangan indah bersama Bram dan Nisa, momen-momen yang kini terasa seperti tipuan besar. Aku memutuskan untuk menghapus semua foto mereka, satu persatu. Setiap kali jari-jariku menekan tombol hapus, rasanya seperti melepaskan beban yang selama ini membelenggu hatiku. Aku tahu, ini bukan akhir dari cerita. Tapi ini awal dari pembebasan. Aku tidak bisa terus mempertahankan kehidupan yang penuh kepalsuan. Aku harus membangun hidup baru, tanpa Bram dan tanpa Nisa. Esok paginya, aku memesan tiket pesawat pulang ke Jakarta. Aku tidak peduli dengan rencana awal untuk tinggal lebih lama di Bali. Aku hanya ingin segera kembali ke rumah, ke Kayla, dan mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang-orang yang tidak menghargai cinta dan kepercayaan. Di dalam pesawat, aku menatap awan-awan putih di luar jendela. Hatiku masih terasa kosong, tapi ada secercah harapan. Harapan bahwa aku bisa bangkit dari semua ini, bahwa aku bisa menemukan kebahagiaan sejati. Tampa Bergantang pada Orang Lain. Pesawat mendarat di Jakarta pada sore hari. Udara panas kota metropolitan langsung menyambutku begitu aku melangkah keluar dari terminal. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi di Bali, konfrontasi dengan Bram dan Nisa, pengakuan mereka yang menyakitkan, serta keputusanku untuk menghapus mereka dari hidupku. Namun, meskipun aku sudah memutuskan untuk meninggalkan mereka, ada satu hal yang belum selesai, rasa marah yang masih mendidih dalam diriku. Selama perjalanan pulang ke rumah, aku memikirkan segalanya. Bagaimana mungkin dua orang yang paling kupercayai bisa melakukan ini padaku? Bagaimana mungkin Bram, suamiku sendiri, bisa berpura-pura mencintaiku sementara hatinya telah lama beralih pada Nisa? Dan bagaimana mungkin Nisa, sahabat yang selalu kujaga hubungannya, bisa menikamku dari belakang tanpa rasa bersalah? Rasa marah itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, keinginan untuk balas dendam. Aku tidak ingin hanya duduk diam dan membiarkan mereka melanjutkan hidup mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka harus membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Setibanya di rumah, aku langsung masuk ke kamar tidur dan mulai mencari-cari dokumen-dokumen penting milik Bram. Setelah beberapa menit mencari, aku menemukan laptopnya yang biasa ia tinggalkan di meja kerja. Aku tahu kata sandi laptop itu karena Bram pernah memberitahuku secara tidak sengaja saat sedang bekerja. Dengan jantung berdebar-debar, aku membuka laptopnya dan mulai menjelajahi file-file penting. Aku menemukan banyak hal yang bisa kugunakan sebagai senjata. Salah satunya adalah detail proyek bisnis besar yang sedang ia tangani, proyek yang katanya akan membawa kami kemewahan lebih besar jika berhasil.
Aku juga menemukan daftar kontak klien penting serta email-email rahasia tentang transaksi bisnisnya. Aku memutuskan untuk mengunduh semua data itu ke flash disk, lalu mengirimkannya kepada salah satu pesaing Bram di industri properti. Ambillah, gumamku pelan, menekan tombol send pada email yang kubuat. Kita lihat bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa proyek besar Bram gagal total. Kliennya membatalkan kontrak setelah mengetahui informasi sensitif tentang kesalahan manajemen di perusahaannya. Bram pulang ke rumah dengan wajah murung, tapi aku sama sekali tidak peduli. Aku hanya tersenyum dingin saat melihatnya duduk di ruang tamu, tampak seperti pria yang kehilangan arah, namun, balas dendamku tidak berhenti sampai di situ. Aku juga memutuskan untuk menyerang Nisa. Aku tahu dia memiliki reputasi yang baik di lingkungan sosial kami, terutama di kalangan ibu-ibu arisan. Tapi aku juga tahu satu kelemahannya, dia sangat bergantung pada persetujuan suami sahabatnya, Andi, yang selama ini percaya bahwa Nisa adalah wanita ideal. Aku menghubungi istri Andi, Lia, lewat telepon. Lia, aku punya sesuatu yang harus kamu tahu, kataku pelan, nada suaraku terdengar serius. Ini tentang Nisa. Lia terkejut, tapi tetap mendengarkanku. Aku memberitahunya tentang hubungan gelap Nisa dengan Bram, termasuk bukti-bukti foto yang kumiliki dari penyelidikanku di Bali. Lia awalnya ragu, tapi ketika aku mengirimkan foto-foto itu kepadanya, ia langsung percaya. Beberapa jam kemudian, gosip tentang Nisa mulai menyebar di lingkungan kami. Para ibu-ibu di komunitas arisan mulai memandang Nisa dengan tatapan sinis, dan bahkan suaminya, Andi, mulai mempertanyakan kesetiaannya. Melihat semua ini terjadi, aku merasa lega, setidaknya. Itulah yang kupikirkan pada awalnya. Tapi semakin lama, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Alih-alih puas, aku malah merasa kosong. Balas dendam itu tidak membawa kebahagiaan seperti yang kuharapkan. Sebaliknya, aku merasa semakin terisolasi dari dunia sosialku sendiri. Suatu malam, aku duduk sendirian di tepi kolam renang di halaman belakang rumah. Kayla sudah tidur, dan kedua orang tuaku juga sedang beristirahat di kamarnya. Aku memandangi air kolam yang tenang, memikirkan apa yang telah kulakukan. Apakah ini benar-benar jawaban atas semua penderitaanku? Atau apakah aku hanya membuat diriku semakin tenggelam dalam kebencian? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aku menoleh dan melihat ibuku berdiri di sana, memandangiku dengan wajah penuh kasih sayang. "Kenapa kamu belum tidur, Nak?" tanyanya lembut. "Aku hanya tidak bisa tidur," jawabku pelan. Ibu duduk di sampingku, lalu menggenggam tanganku erat-erat. "Aku tahu apa yang terjadi, Ratih. Aku melihatmu berubah akhir-akhir ini. Kamu terlalu fokus pada rasa sakitmu, hingga lupa bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dibuang dengan kebencian." Aku menatap ibu dengan mata berkaca-kaca. "Tapi, Bu, mereka pantas mendapatkan semua ini. Mereka sudah menghancurkan hidupku." Ibu menggeleng pelan. "Mungkin mereka memang salah, tapi apakah dengan membalas dendam, kamu merasa lebih baik? Lihatlah dirimu sekarang. Kamu semakin jauh dari kebahagiaan yang sebenarnya." Kata-kata ibu membuatku terdiam. Aku sadar bahwa balas dendam hanya membuatku semakin terjerat dalam siklus negatif. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, penuh amarah dan kebencian. Aku harus mencari cara untuk bangkit, untuk membebaskan diri dari bayang-bayang masa lalu. Esok paginya, aku memutuskan untuk mulai memperbaiki hidupku. Aku mengajukan cerai kepada Bram melalui pengacara, sebuah langkah yang sudah lama kupertimbangkan. Namun belum pernah berani kuambil. Aku juga memutuskan untuk kembali bekerja sebagai desainer interior, profesi yang dulu aku tinggalkan demi mendukung karir Bram. Saat pertama kali kembali ke studio tempat aku dulu bekerja, aku merasa seperti menemukan potongan diriku yang hilang. Di sela-sela pekerjaan, aku mulai aktif dalam komunitas seni lokal. Di sana, aku bertemu dengan orang-orang baru yang menginspirasiku untuk terus maju. Ada seorang perempuan bernama Santi yang menjadi teman baikku. Ia sering berbagi pengalaman tentang bagaimana ia bangkit dari pernikahan gagalnya dan menemukan kebahagiaan baru melalui seni. Ceritanya membuatku semakin yakin bahwa aku bisa melalui semua ini. Pada akhir bulan itu, aku mulai merasakan perubahan positif dalam hidupku. Aku tidak lagi memikirkan Bram atau Nisa. Aku fokus pada diriku sendiri, pada Kayla, dan pada hal-hal yang membuatku bahagia. Aku mulai menulis jurnal untuk mengekspresikan perasaanku, melukis untuk menyalurkan emosi, dan bahkan mencoba yoga untuk menenangkan pikiran. Meskipun aku masih merasa sedih kadang-kadang,
aku tahu bahwa ini adalah proses. Proses untuk sembuh. Untuk menemukan jati diriku yang sebenarnya, dan untuk membangun hidup baru yang lebih bermakna. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku memutuskan untuk mengajukan cerai dari Bram. Proses hukumnya tidak mudah, ada banyak diskusi panjang, pertengkaran kecil di meja pengacara, dan tentu saja, rasa sakit yang masih tersisa saat aku harus menandatangani dokumen-dokumen resmi. Tapi aku tahu ini adalah langkah yang tepat. Aku sudah lelah hidup dalam kepalsuan, dan aku tidak ingin Kayla tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kebohongan. Setelah perceraian resmi disahkan, aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku bisa bernapas lega tanpa merasa ada mata-mata yang mengamati setiap gerakanku. Rumah besar yang dulu kami tinggali bersama Bram kini menjadi tempat yang sunyi tapi damai. Aku memutuskan untuk tetap tinggal di sana bersama Kayla dan orang tuaku, meskipun beberapa kali aku sempat mempertimbangkan untuk pindah ke apartemen kecil agar lebih mandiri. Pekerjaan sebagai desainer interior mulai berkembang pesat. Setelah beberapa proyek kecil berhasil diselesaikan, aku mulai mendapatkan klien-klien baru yang menghargai gaya desainku yang unik dan personal. Aku juga bergabung dengan komunitas seni lokal, tempat aku bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi dan minat serupa. Di sana, aku merasa seperti menemukan keluarga baru, keluarga yang tidak dibangun atas dasar kewajiban atau ekspektasi, tapi atas dasar kecintaan pada seni dan kehidupan. Salah satu teman dekatku di komunitas itu adalah Santi, wanita yang selalu memberiku dukungan moral sejak awal perpisahanku dengan Bram. Ia sering mengundangku ke acara-acara seni yang ia selenggarakan di galerinya, bahkan mengenalkanku kepada beberapa kolektor seni yang tertarik dengan karya-karyaku. Melalui Santi, aku mulai belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari validasi orang lain, melainkan dari kemampuan untuk mencintai diri sendiri dan mengejar apa yang benar-benar kita inginkan. Suatu sore, aku sedang duduk di studio kerjaku, melukis sebuah karya abstrak yang mewakili perjalanan emosionalku selama beberapa bulan terakhir. Kuasku bergerak liar di atas kanvas, menciptakan warna-warna yang saling bertabrakan namun akhirnya membentuk harmoni yang indah. Ketika aku melangkah mundur untuk melihat hasilnya, aku tersenyum. Lukisan itu bukan hanya sekadar ekspresi artistik, tapi juga simbol transformasi diriku dari seorang wanita yang rapuh menjadi seorang individu yang kuat dan mandiri. Kamu pasti bangga dengan dirimu sendiri, kata Santi, yang tiba-tiba muncul di pintu studio. Lukisanmu semakin luar biasa. Aku tersenyum kepadanya, merasa lega karena ada seseorang yang memahami perjuanganku tanpa perlu menjelaskan apapun. Terima kasih, Santi. Aku merasa lebih tenang sekarang. Seperti akhirnya menemukan jalan yang benar. Santi mengangguk. Kamu tahu, Ratih, kadang-kadang kita butuh kehilangan segalanya untuk menyadari apa yang benar-benar penting. Kamu sudah melalui banyak hal, tapi lihatlah sekarang, kamu lebih kuat daripada sebelumnya. Kata-katanya membuatku terdiam sejenak. Ya, aku memang sudah kehilangan banyak hal, suamiku, sahabatku, bahkan ilusi tentang kehidupan sempurna yang selama ini kuharap-harapkan. Tapi di balik semua kehilangan itu, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, jati diriku yang sebenarnya. Beberapa minggu kemudian, aku menghadiri acara pembukaan pameran seni di galeri milik Santi, Karya Karyaku. Dipajang di salah satu sudut galeri, dan aku merasa bangga melihat orang-orang berhenti untuk mengamati lukisan-lukisanku. Ada seorang kolektor seni yang langsung tertarik membeli salah satu karyaku, dan ketika ia memberikan pujian atas kreativitasku, aku merasa seperti mendapatkan pengakuan yang lebih bermakna daripada apapun yang pernah kudapatkan dari Bram atau Nisa. Di tengah keramaian acara itu, aku melihat sosok yang familiar, Made, pemandu wisata yang membantuku di Bali beberapa bulan lalu. Ia tersenyum kecil saat mata kami bertemu, lalu berjalan mendekatiku. Bu Ratih? Betul kan? Katanya pelan, tampak agak ragu. Aku Made. Dulu sempat membantu Bu di Bali. Aku tersenyum, merasa terkejut tapi juga senang melihatnya. Oh, Made. Tentu saja aku ingat. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik, Bu. Aku senang melihat Bu di sini. Ternyata Bu memang punya bakat luar biasa, katanya sambil melirik lukisan-lukisanku. Aku hanya mencoba menemukan cara baru untuk mengekspresikan diri, jawabku, merasa sedikit malu. Made mengangguk, lalu berkata, Bu Ratih, kalau boleh memberi saran, jangan pernah berhenti mencari hal-hal baru dalam hidup. Kadang-kadang, jawaban atas masalah kita ada di tempat yang tidak terduga. Aku tersenyum, merasa seperti mendapatkan nasihat bijak yang tepat pada waktunya. Terima kasih, Made.
Kata-katamu sangat berarti. Setelah acara selesai, aku pulang ke rumah dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Malam itu, aku duduk di balkon kamarku, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Aku memikirkan perjalanan panjang yang telah kulalui, dari seorang wanita yang merasa sempurna dalam kehidupannya, hingga akhirnya menyadari bahwa kesempurnaan itu hanyalah ilusi. Aku juga memikirkan tentang bagaimana aku bisa bangkit dari kehancuran, menemukan kekuatan dalam diriku sendiri, dan membangun hidup baru yang lebih bermakna. Esok paginya, aku membawa Kayla ke taman dekat rumah. Ia berlarian di antara pepohonan, tertawa riang seperti anak kecil yang bahagia. Aku duduk di bangku taman, memandanginya dengan senyum lebar. Kayla adalah alasan utamaku untuk terus maju, untuk menjadi versi diriku yang lebih baik. Burati, panggil suara kecil Kayla dari kejauhan. Ayo main. Aku berdiri, lalu berlari ke arahnya. Kami bermain bersama, tertawa tanpa beban, tanpa memikirkan masa lalu yang menyakitkan. Saat itulah aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang mencari kesempurnaan, tapi tentang menerima ketidaksempurnaan dan terus bergerak maju.